Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Khairunisa dari Prodi Psikologi kelas 1B dengan nomor akhir 60, Fakultas Psikologi Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rasa traumatis. Apa sih trauma itu? Jadi, trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau bisa juga disebut dengan cedera jasmani. Individu yang sedang mengalami kondisi trauma biasanya terjadi akibat dari peristiwa buruk yang telah terjadi dalam hidupnya. Dalam situasi ini, kemungkinan individu akan merasa tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang dapat mengingatkan individu pada peristiwa yang menyebabkan rasa trauma itu kembali muncul pada ingatannya. Trauma mengacu pada pengalaman yang mengakibatkan luka emosional atau psikis yang signifikan. Trauma bisa terjadi sebagai hasil dari kejadian atau rangkaian kejadian yang menyakitkan, mengancam jiwa, atau mengganggu secara mendalam. Kejadian traumatis dapat melibatkan ancaman terhadap kehidupan seorang individu, kecelakaan, kehilangan yang mendalam, pelecehan, atau pengalaman lain yang sangat sulit dilupakan atau menghancurkan. Trauma dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi kesejahteraan seseorang. Gejalanya bisa bervariasi dari ketegangan, kecemasan, dan kesedihan hingga reaksi fisik seperti denyut jantung yang cepat, sulit tidur, dan respon lainnya terhadap stres. Ada berbagai jenis trauma, termasuk trauma fisik, trauma emosional, trauma seksual, trauma psikis, dan trauma lainnya. Seseorang bisa mengalami trauma pada berbagai tahap kehidupan mereka, dan cara mereka menghadapi trauma dapat bervariasi. Penting untuk diingat bahwa setiap orang merespon trauma dengan cara yang berbeda, dan apa yang dianggap traumatis bagi seorang individu mungkin tidak demikian bagi yang lain. Untuk mereka yang mengalami trauma, dukungan emosional dan profesional seringkali diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak traumatis dan memulihkan kesehatan mental bagi mereka. Lalu, ada juga gejala trauma yang dibagi menjadi 3 reaksi, yaitu pertama reaksi mental, lalu reaksi emosional, dan terakhir reaksi perilaku. Adapun reaksi mental yaitu diantaranya adalah A. Stres dan cemas, B. Berkurangnya kemampuan untuk mengingat dan berkonsentrasi, C. Sulit menghindari pikiran mengganggu yang berkaitan dengan kejadian traumatis, D. Terus-menerus teringat kejadian traumatis tersebut tanpa bisa dikendalikan, E. Merasa hilang arah dan disorientasi. Yang kedua, ada reaksi emosional, diantaranya adalah A. Sangat emosional dan merasa sedih, B. Muncul rasa takut, panik, dan cemas, C. Mati rasa hingga tak bisa merasakan apapun, D. Mulai mengisolasi diri dan menjauhi semua orang, E. Depresi, memiliki perasaan bersalah, dan terlalu sensitif terhadap banyak hal di sekelilingnya, F. Terus-menerus merasa waspada karena takut akan bahaya lainnya yang menimpanya, G. Shock atau terkejut karena tidak bisa percaya dengan kejadian buruk yang menimpanya. Yang terakhir ada reaksi perilaku, diantaranya yaitu A. Berusaha menghindari berbagai hal yang mengingatkan terhadap kejadian traumatis, B. Sulit berhenti memikirkan apa yang telah terjadi, C. Overprotective terhadap orang-orang terdekat, D. Sangat waspada terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, E. Tidak melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya, F. Perubahan terhadap nafsu makan, seperti makan lebih banyak atau justru lebih sedikit, G. Gangguan tidur, H. Takut untuk berpergian karena khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya, I. Mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau minum kopi secara berlebihan. Apakah trauma dengan teori psikologi itu saling berkaitan? Jawabannya adalah sangat berhubungan erat.
karena trauma dapat memengaruhi kondisi mental seseorang secara signifikan. Trauma dapat menyebabkan dampak psikologis yang beragam, termasuk gangguan stres pasca trauma atau juga PTSD, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Individu yang mengalami trauma mungkin mengalami perubahan dalam persepsi dunia, diri sendiri, dan orang lain, di mana individu mengalami flashback, mimpi buruk, atau suatu ingatan, serta reaksi emosional intens terhadap stimulus yang dapat mengingatkan pada perasaan traumatis dirinya. Kemudian ada juga terapi yang disarankan, yaitu ada terapi pendekatan behavioristik, kemudian ada terapi pendekatan psikoanalisis, dan terapi pendekatan emosional. Adapun cara menghindari trauma yang berlebihan yaitu mencoba lebih terbuka, memaafkan masa lalu, fokus mengupgrade diri, dan mencintai emosi dan sensasi yang dirasakan, mau belajar dari pengalaman, serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, pernyataan, dan lain-lainnya silahkan komen di komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.